Selanjutnya, kita akan membahas mengenai wujud dari internal control yang baik. Nah, di sini kita baru akan membahas detail mengenai apa yang sih yang dimaksud dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Jadi, secara pengertiannya, tata kelola perusahaan yang baik atau GCG biasanya disebut adalah prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk bisa memaksimalkan nilainya, meningkatkan kinerjanya, dan juga menjaga kelangsungan usaha secara jangka panjang. Mengapa teman-teman kok di sini di yang poin terakhir ini benar-benar yang menjadi poin khusus ya? Karena pembukaan perusahaan, ya perusahaan dibuka supaya bisa melakukan kontribusinya dan juga menekankan nilai usahanya itu supaya bisa mendukung keberlangsungan usahanya secara jangka panjang. Nggak mungkin sebuah usaha dibuka hanya untuk 1 atau 2 tahun kemudian tutup, kemudian buka lagi. Nah, seperti itu. Nah, contoh yang paling gampangnya adalah yang paling simpel yaitu rekrutmen. Misalkan jika teman-teman mencari kerja ya, atau sebagai interviewer kerja. Jadi ketika melihat CV itu diterima apakah sudah sesuai dengan kualifikasi skillnya yang dibutuhkan oleh teman-teman misalkan jika sebagai di posisi sebagai interviewer. Jadi kalau tidak bisa belum memenuhi kualifikasi dan skillnya, maka kemungkinan besar akan dilakukan rolling divisi. Mungkin tidak bisa yang dibutuhkan misalkan divisi A, tapi ternyata dia skillnya B. Mungkin akan dilihat ke divisi B. Oh, ternyata ada yang butuh. Maka orang tersebut akan diterimanya di divisi B, bukan divisi A. Seperti itu. Nah, belajar lebih dalam mengenai prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau prinsip GCG. Ada 5 prinsip GCG yang eh, merupakan kunci supaya perusahaan itu benar-benar menjadi perusahaan yang baik. Yang pertama adalah transparansi. Transparan. Jadi penyediaan komunikasinya, informasinya itu efektif sehingga pemangku kepentingan semuanya itu bisa paham kinerja dan tindakan perusahaan itu apa. Gitu kan. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, jika melihat prosesnya ya, maka yang proses yang di teman-teman lihat yang ada di circle-nya itu tanggung jawab itu ya, berada pada proses yang sebelumnya. Tanggung jawab itu artinya adalah tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan yang terkait, kemudian mematuhi peraturan yang berlaku, kemudian menghindari transaksi transaksi yang ilegal sehingga bisa merugikan pihak ketiga atau pihak lain atau bahkan perusahaan sendiri. Kenapa ini yang perlu ditekankan ya, teman-teman atau rekan-rekan sekalian ya, karena tanggung jawab ini menentukan dengan menentukan aktivitas operasional juga dari teman-teman yang teman-teman akan pikul nanti ke depan. Kemudian mundur lagi sedikit yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini maksudnya apa? Akuntabilitas ini adalah maksudnya melakukan optimalisasi kinerja dan peran dari setiap PIC yang ada di perusahaan sehingga kegiatannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi accountable bisa accountable itu benar-benar siswa. Kemudian selanjutnya lagi yaitu adalah prinsip independen. Independen ini maksudnya bagaimana Pak? Independen ini maksudnya adalah pengelolaan peran dan fungsi ya itu bisa dilakukan secara mandiri tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Yang tidak misalkan jika ada
apa namanya peran yang tidak sesuai atau oh pekerjaan yang tidak sesuai. Nah, di situ para rekan-rekan sekalian itu bisa mencoba untuk melakukan pengelolaan peran dan fungsinya yang dimiliki eh, tanpa adanya tekanan. Misalkan kalau tekanan sesuai dengan struktur jabatan yang sesuai. Tapi kalau yang tidak sesuai adalah jika ada pihak-pihak lain yang melakukan interupsi, maka lebih baik diingatkan, Pak, maaf, saya harus independen di sini. Karena perilaku independen itu nantinya akan menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku, yang ada, prinsipnya bagaimana, dan tata nilai perusahaan yang berlaku itu bagaimana. Selanjutnya, fairness atau keadilan, adil, ya, yaitu memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi perusahaan ini menerapkan prinsip kewajaran yang memenuhi hak, ya, dari setiap pemangku kepentingan yang ada dengan perhatikan eh, peraturan-peraturannya apa saja, kaidah-kaidah dan norma-normanya itu apa saja. Nah, contoh dari masing-masing prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Ya. Di sini rekan-rekan bisa melihat yang pertama adalah transparan. Jadi kalau teman-teman mengakses idx.com, idx.co.id, yaitu adalah Bursa Efek Indonesia. Jadi teman-teman di situ bisa melihat bahwa ada perusahaan-perusahaan dengan sektor perusahaan vertikal yang dimana mereka para orang-orang, ya, orang-orang awam di luar sana atau publik itu bisa melakukan akses untuk laporan keuangan perusahaan detail sekali itu ada. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari prinsip GCG, yaitu transparan. Jadi misalkan teman-teman beli satu lot saham PTA misalnya atau Indofood misalnya. Nah, itu teman-teman bisa juga punya hak untuk melakukan akses laporan keuangannya. Di mana? Di Bursa Efek Indonesia. Kemudian tanggung jawab. Ya. Tanggung jawab salah satu contohnya adalah perusahaan. Itu juga mematuhi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jadi, apa yang menjadi hak-hak para rekan-rekan sekalian yang di yang sudah ada sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan itu akan diikuti oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah akuntabilitas, accountable. Jadi contohnya apa Pak? Ada persiapan laporan keuangan yang dilakukan secara tepat waktu dan juga benar. Kemudian contohnya lagi adalah penggunaan auditor eksternal dari kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban laporan keuangan yang valid, yang sah, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Kemudian independen. Nah, salah satu prinsipnya adalah didirikannya fungsi internal auditor yang terbebas dari segala kepentingan dan mampu melaksanakan fungsinya secara independen. Kemudian keadilan. Salah satu contohnya keadilan adalah adanya corporate rules atau peraturan perusahaan yang mengatur seluruh kewajiban dan hak bagi seluruh karyawan perusahaan yang ada. Nah, jadi kesimpulannya adalah dalam mewujudkan internal kontrol yang baik di perusahaan, diperlukan fungsi yang independen dan terbebas dari segala kepentingan untuk mewujudkan prinsip GCG tersebut. Nah, yang kedua, fungsi internal audit sendiri didirikan. Tujuannya adalah yang pertama, untuk meningkatkan lingkungan pengendalian perusahaan. Kemudian yang kedua, identifikasi dan bisa mencegah atau menghindari permasalahan yang berulang dalam proses aktivitas operasional. Dan pengendalian itu bisa ditingkatkan secara efisien dan efektif. Selanjutnya,
Sistem peringatan dini jika terjadi atau adanya kendala, sehingga setiap masalah itu bisa diidentifikasi secara dan diperbaiki tepat waktu. Kemudian meningkatkan akuntabilitas dari sebuah organisasi di perusahaan karena terbebas dari segala kepentingan itu tadi.